Tak heran kalau tempat ini disebut permata tersembunyi di sudut Sumatera Barat. Di antara jalan panjang yang memeluk bukit dan ladang sawit yang tak berujung, tebing tinggi berdiri tenang, seolah hanya ingin menunjukkan keberadaannya pada mereka yang berani datang dan mencarinya. Ini adalah perjalanan saya, KKN menuju Bahari, tebing tinggi Darmasraya, tempat yang awalnya hanya titik di peta, kini berubah menjadi bagian dari hidup saya. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan berangkat ke Darmasraya untuk menjalankan KKN di tebing tinggi Darmasraya. Semoga hari ini kita bakal naik motor ke sana dan semoga bisa lancar di perjalanan dan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Oke, jadi jam 10.01 kita udah nyampe di Solok, ya, Solok, Kabupaten Solok. Kita nanti coba lihat di jam berapa kita sampai ke Darmasraya. Tadi kita berangkat pukul 9 kayaknya. Kadang jalan terjauh bukan tentang kilometer yang kita tempuh, tapi tentang seberapa jauh kita berani meninggalkan zona nyaman kita. Dari Padang saya memulai perjalanan ini kurang lebih 200 km lebih. Angka yang selama ini hanya jadi ukuran jarak di Google Map. Kini saya rasakan lewat getaran motor dan debu jalan yang menempel di jaket ini. Melewati Padang Solok, hawa sejuk pegunungan menyapa, lalu berubah jadi nostalgia kereta tua di Sawalunto. Jalan memanjang ke Sijunjung dan kita terus melaju menuju Darmasraya. Gerbang panas nan jauh di selatan, tempat para petani sawit bekerja sejak matahari belum muncul hingga senja mulai menua. Ini adalah perjalanan motor terjauh pertama saya, dan entah kenapa semakin jauh perjalanan ini, semakin dekat saya dengan versi diri sendiri yang selama ini belum saya kenal. Sebagai kameramen, Cahaya. nah kami sebagai kameramen, kami sebagai kameramen. Ikuti terus kegiatan KKN kita. Berapa hari lagi? 30. Tebing tinggi menjadi rumah baru selama 42 hari. Desa yang mungkin dulu asing, kini punya banyak nama yang tersimpan di memori. Ini kerja, kelompok. Saya ikut masak besar dengan warga, tertawa di dapur yang sederhana, berkenalan dengan aroma panci dan kayu bakar yang ternyata bisa menciptakan kehangatan keluarga baru. Kita lagi ngapain, guys? Bagi ibu sekalian, saat ini kita sedang malomang namanya. Malomang. Lagi malomang, guys. Kebersamaan seperti inilah yang mungkin akan dirindukan nantinya setelah KKN ini selesai. Desa yang mungkin dulu asing, kini punya banyak nama yang tersimpan di memori. Saya membatik, menggoreskan malam seperti menuliskan cerita di atas lembar kain putih yang akhirnya berwarna, seperti hidup yang sebelumnya polos lalu diberi pengalaman. Ternyata membatik tidak semudah yang kita kira. Butuh ketelatenan dan kesabaran untuk setiap proses daripada pembuatan batik ini. Kami dibimbing oleh pengrajin di sana untuk bisa membuat dasar-dasar sketsa dan juga bagaimana cara kita menaruh lilin dan juga menggunakan canting di atas kain sampai dengan mewarnai batik yang telah kita buat. Kita siap membangun negeri. On progress ya. Gimana Mas Dayat, progresnya Mas Dayat? Sejauh ini masih lancar, sudah 60%.
Ya. Selesai. Oke. Terus? Ya gitu aja. Gitu aja. Gimana Mas Devri? Untuk progres kita kali ini kalau menurut saya 40%. Oke. Karena kita baru nyusun 3 batako. Oke. KKN ini bukan sekedar program kampus, tapi tentang mengenal hidup dari sudut yang berbeda, tentang gotong royong, tentang melepas ego, tentang peduli tanpa diminta. Wah, Ini nih, jadi ya oke lah. keren. Anjir, keren. Nanti kita Yes. Anjay. Dan setiap akhir selalu kembali ke titik awal. Perjalanan pulang kali ini tak lagi terasa sejauh saat berangkat, karena saya membawa pulang lebih banyak daripada yang saya bawa pergi. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini sudah hari terakhir Gifar melaksanakan KKN di negeri tebing tinggi. Alhamdulillah lancar. Semoga suatu hari nanti bisa kembali lagi dengan versi yang lebih baik, dari KKN untuk nagari, dari nagari untuk selamanya. Teman-teman yang dulu sekadar kenalan kini berubah jadi saudara seperjalanan. Pengalaman yang tadinya hanya kekhawatiran sekarang jadi kenangan yang ingin saya ulangi. Dari tebing tinggi Darmasraya, saya pulang sebagai saya yang sedikit lebih berani, sedikit lebih mengerti hidup, dan jauh lebih bersyukur karena pernah jatuh hati pada sebuah perjalanan. Pada akhirnya, kita semua hanya sedang mencari alasan untuk merasa pulang.